Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara motor yang tengah ngebut tewas usai menabrak sebuah bajai yang memutar di tengah jalan. Diduga karena salah paham, petugas di Sub Banteng dikeroyok sejumlah nelayan hingga terkapar di jalanan. Melanggar aturan, ratusan alat peraga kampanye pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Pinrang ditertibkan. Ya, meski harga telur sedang mahal, hal ini tidak mempengaruhi kemeriahan perayaan Maulid Nabi. Di Kota Makassar, ribuan butir telur Maulid dibagikan kepada masyarakat untuk berbagi keberkahan. Ratusan warga menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Senin malam. Masyarakat antusias untuk merayakan peringatan Maulid Nabi, apalagi 4 tahun terakhir peringatan Maulid Nabi sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19. Tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh warga di wilayah ini juga sebagai salah satu cara agar keakraban antar warga dan silaturahmi tetap terjaga. Ratusan butir telur Maulid yang sudah dihias serta puluhan bakul dikumpulkan. Meski harga telur di pasaran sedang mahal, namun hal ini tidak menyurutkan semangat kemeriahan Maulid Nabi. Jumlah telur yang dikumpulkan dari swadaya masyarakat tetap melimpah untuk dibagikan kepada warga. Depan semua. 3 butir. Supaya tertib. Itu memang ada kuponnya dibagikan tuh. Satu kupon berapa telur? Berapa? Kupon 1 telur. 1 telur. Kalau yang kita lihat ini berapa memang harga telur sekarang, Bu? Ya. 2001. Itu mahal, Bu ya. Pengambilan kupon lewat Nanti dengan Maulid ini bagaimana? Ini telurnya mau dibagikan ke anak atau bagaimana? ada pasti cukup. Yang mau ini. Yang penting barangkali satu momentum yang dilihat oleh orang masyarakat bahwa betapa pentingnya kita mengenal Rasulullah, sosok Nabi yang menjadi panutan kita semua. Dan mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran buat anak-anak muda untuk regenerasi berikutnya mereka akan melaksanakannya. Itu uniknya. Semua unsur masyarakat yang terkotak-kotak dulunya menjadi satu karena peringatan Maulid. Selain menggelar pembagian telur, peringatan Maulid Nabi juga berisikan penguatan karakter warga dalam menyambut Pilkada 2024 agar berjalan aman dan juga damai. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Dua pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan terus berkeliling selama masa kampanye. Setelah mendengar aspirasi masyarakat, mereka berjanji untuk menyejahterakan ekonomi rakyat serta mendukung industri lokal di Sulawesi Selatan. Dalam agenda kampanyenya, calon gubernur Sulsel Muhammad Ramdan Pomanto belusukan ke tempat pelelangan ikan Labuang dan Pasar Sentral Tramo di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Cagup nomor urut 1 itu menyapa satu persatu warga dan para pedagang serta mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Kunjungannya juga untuk melihat bagaimana performa ekonomi sebuah wilayah untuk mengetahui apa yang harus ditingkatkan demi mensejahterakan rakyat. Kita bisa melihat kekuatan ekonomi sebuah kabupaten kota itu dari Balelonga. Maka saya bukan hanya sekadar melihat denyutnya proses jual beli, tapi saya melihat bagaimana sarana dan prasarana yang memang menjadi tanggung jawab provinsi maupun pusat. Seperti sungai ini kan pusat dan provinsi. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2 Fatmawati Rusdi bersilaturahmi dengan kalangan buruh yang berlokasi di Jalan Karaeng, Pati, Ngaloang, Kecamatan Biring, Kanaya, Makassar. Kedatangan Fatmawati disambut hangat para pekerja dan jajaran direksi perusahaan. Selain mendengar keluhan para buruh, mantan wakil wali kota Makassar ini juga berdialog terkait kondisi tenaga kerja di pabrik, mulai dari asuransi hingga kesejahteraan para buruh.
karena andalan hati punya program strategis untuk bagaimana pengembangan industri, karena ini industri di Sulawesi Selatan ini harus perlu pengembangan, dan sinergitas pemerintah dengan industri itu adalah salah satu upaya bagaimana kita memajukan Sulawesi Selatan ke depan. Pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kali ini, pasangan Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad akan berkontestasi melawan pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi untuk menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Ya, ratusan alat peraga kampanye APK pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Pinrang ditertibkan personil Satpol PP. Penertiban ini dilakukan karena melanggar estetika kota. Baliho bergambar calon kepala daerah ini akhirnya dicabut petugas Satpol PP. Tak hanya satu, namun puluhan alat peraga kampanye calon kepala daerah yang ada di Kabupaten Pinrang ini ditertibkan. Baik APK berukuran kecil maupun besar dirapihkan dan dibawa petugas dengan menggunakan mobil Satpol PP. Penertiban itu sesuai dengan rapat koordinasi antara penyelenggara pemilu bersama dengan pemerintah daerah. APK paslon yang ditertibkan dinilai melanggar estetika kota dan pemasangan APK yang tidak sesuai lokasi yang ditentukan. KPU itu hanya menunjukkan titik lokasi APK yang telah ditetapkan sebagai lokasi APK untuk seluruh pasangan calon. Jadi ini yang dibongkar ini tidak sesuai dengan hasil kesepakatan yang di tempat APK itu? Jadi sebenarnya yang dibongkar ini bukan hanya sekedar yang tidak sesuai dengan titik APK. Kami dari KPU hanya sekedar menyampaikan bahwa ini titik dan ini yang bukan. Yeah. Kemudian dari sistem pembersihan atau penertibannya kami serahkan ke pemerintah daerah terkait dengan tata kota atau keindahan kota. Ya, masalah estetika ya? Yes. Alat peraga kampanye yang ditertibkan umumnya yang terpasang di pohon pelindung jalan serta yang mengganggu fasilitas umum. KPU mengimbau seluruh paslon dan simpatisan agar memasang APK sesuai aturan yang ditentukan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor di Makassar tewas usai menabrak sebuah bajai. Sementara pengemudi bajai mengalami luka lecet. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sebuah bajai, kendaraan roda 3 ditabrak motor saat hendak memutar balik. Bajai yang melintas di Jalan Pemandian Alam Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ini seketika terguling. Sementara pengendara motor terlempar ke aspal dan menabrak tiang listrik yang berada di pinggir jalan. Akibat insiden naas tersebut, pengendara motor bernama Dwi Andika 18 tahun tewas usai dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara pengemudi bajai tanpa penumpang hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Awalnya pengendara bajai berniat mengisi bahan bakar di SPBU tak jauh dari lokasi kejadian. Saat hendak berbelok, sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabraknya. Jadi pengendara bajai itu hendak memutar, katanya mau beli bensin di SPBU di Barombong, namun tutup. Jadi dia memutar balik ke arah utara untuk mencari bensin untuk pulang ke rumahnya. Jadi sempat kami tanya saksi di TKP untuk kendaraan yang R2 ini melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bagian depan bajai sebelah kanan. Akhirnya terpental ke samping tiang listrik. Kepala robek, terus dahi lecet, terus ada juga memar di bagian samping dagu dan kepala juga berdarah. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan di bagian unit laka lantas Polrestabes Makassar. Sementara pengemudi bajai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.